jadi lunak, jadi baik, seperti ketemu orang lain, padahal orang yang sama 3 hari yang lalu. Kalau semua, istilah saya lagi, orang gereja bisa belajar meluk landak, dunia ini sembuh. Oh, gak ada yang amin. Sungguh. Jadi kalau suatu hari suami menjadi landak, peluk dia, istri-istri. Begitu sebaliknya, kalau istri menjadi landak, suaminya peluk dia. Nah, terus setelah itu semua reda, saya tanya anak saya, karena saya belum mengerti. Jadi Roh Kudus melanjutkan pelajaran itu. Iya Pak, gimana ngelanjutinnya? Ternyata kalau meluk landak, tunggu landaknya turun dulu durinya. Lah peluk dia. Kalau dia lagi naik, durinya lagi marah, jangan dipeluk, kita luka. Betul juga. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Suatu sikap yang harus kita miliki dalam hidup ini, supaya dalam perhubungan kita, baik suami istri, anak orang tua, dengan teman, pacar, sesama teman, sesama karyawan, teman pekerjaan, dan apa saja, lebih-lebih dengan Tuhan, maka hubungan itu akan tetap baik. Efesus 5:17. Sebab itu, kata ini gak enak, janganlah apa? Nah, gak enak bukan dikatakan bodoh. Saya percaya tidak seorang pun suka dikatakan bodoh. Tapi kita akan menjadi orang bodoh bukan karena kita tidak sekolah. Kita akan jadi orang bodoh bukan karena kita tidak lulus sekolah. Kita menjadi orang bodoh di hadapan Bapa di surga kalau satu sikap ini kita tidak selesaikan, tidak miliki. Yaitu apa? Tetapi usahakanlah. Saya berhenti dulu sampai di sini. Kalau ada kata usahakanlah, dengar pertanyaan saya. Ini tergantung Tuhan atau tergantung kita? Tergantung kita. Usahakanlah. Inilah sikap yang harus kita miliki, saudara. Yaitu mengusahakan dari diri kita supaya kita bagaimana? Baca Alkitab saudara. Supaya kita bagaimana? Ayo mengerti kehendak Yahweh, kehendak Bapa di surga. Pak Yonatan Padiasina, seorang hamba Tuhan, saya hormat betul pada dia. Konsep-konsep hidupnya luar biasa. Saya banyak belajar juga dari dia. Suatu hari dia mengajar begini: apapun yang kita hadapi, entah itu dengan orang, entah dengan keadaan, entah dengan masalah, entah dengan sakit atau apa saja, bahkan kita dimaki orang atau menghadapi kita terima berkat, waktu kita senang, waktu kita bahagia, waktu kita susah, apa saja. Pak Yonatan berkata begini: yang menentukan adalah reaksi kita waktu menghadapi semuanya ini. Dan itu betul. Mengapa suatu kali kita suami istri, perkara itu besar, tapi kita bisa cepat meredakannya? Pasti di antara dua orang itu ada seorang yang begitu melihat kejadian itu, reaksinya itu tenang. Betul tidak, saudara? Tapi suatu kali waktu kita berdua punya masalah kecil yang tadi itu lebih besar daripada yang sekarang, walaupun perkara itu kecil, peristiwa itu kecil, tapi kalau reaksi kita berlebihan, jawab, jadi apa masalah itu? Jadi besar karena reaksi kita. Apa saja. Nah, reaksi yang paling baik di dalam segala hal yang kita hadapi, pakai ayat ini: usahakan mengerti kehendak Bapa. Karena dalam kejadian apapun juga, baik maupun buruk, besar maupun kecil, enak maupun tidak enak, percayalah saudara bahwa di situ tetap ada kehendak Bapa kita yang kita masih belum mengerti ketika saat itu terjadi barang itu. Maka itu reaksi yang tenang, reaksi yang diam, menunggu dulu, baru kita ambil tindakan, itu akan menolong sekali. Maafkan saya kalau saya salah. Tadi begitu saya masuk ruangan ini, masih agak kosong, baru beberapa orang yang datang.
Roh Kudus menunjukkan kepada saya bahwa ada cukup banyak di antara kita suami istri yang hadir hari ini, walaupun duduknya jejeran, tapi hatinya berjauhan. Jujur suami istri yang alami itu, jangan keluar dari tempat ini kalau Roh Kudus sudah tunjukkan itu tanpa perubahan dalam kehidupan kita. Saudara, kitab Efesus ini kitab yang luar biasa dalam berbicara tentang rencana Tuhan untuk kita ke depan. Bagi kita sudah menikah sekian tahun, masa kita nggak pernah belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah sering terjadi dalam hidup kita? Kalau kita sudah pernah belajar dengan hal-hal yang kita pernah alami dalam kehidupan kita, saudara, maka sesungguhnya kalau ada peristiwa lain lagi yang muncul, kita nggak boleh kalah. Karena apa? Karena kita sudah pernah mengalami. Tapi mengapa seringkali kita kalah? Karena reaksi kita. Kita menuntut, kita nggak terima, walaupun itu dengan istri sendiri atau dengan suami sendiri, dengan anak sendiri. Jadi apapun juga yang kita alami, yang kita hadapi, usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Bapa. Jadi kalau dalam segala hal, baik maupun buruk, enak maupun tidak enak, berat maupun ringan, besar maupun kecil, apa saja kita hadapi, lalu reaksi kita salah, kita tidak terima, kita ngotot, kita menuntut, maka kita mengalami kerugian dan kita sedang jadi orang bodoh saat ini. Saudara pernah dengar pepatah, dan itu betul? Orang yang paling bodoh itu kalau orang itu sedang marah. Jawab iya atau tidak? Betul, coba ngomong. Orang yang paling bodoh kalau orang itu sedang marah. Ayo ngomong semua. 1, 2, 3. Orang yang paling bodoh kalau orang itu sedang marah. Dan memang begitu. Dunia mengakui orang yang marah itu sedang bodoh dia. Karena apa? Reaksinya salah. Saya lihat ini ada beberapa orang yang masih marah. Saya ngomong gini bisa tambah marah itu. Itu mukanya kakunya luar biasa. Nggak gerak sedikit pun pipinya. Cuma itu saya di situ aja. Karena sedang marah. Saudara, kalau kita tidak mau mengambil keputusan untuk hidup dengan sikap ini, apa saja usahakan mengerti kehendak. Salah seorang hamba Tuhan yang jadi salah satu guru saya, namanya Lim Seok Jing, dia sudah meninggal. Dia meninggal tahun 85 yang lalu. Hebat sekali, saya belajar banyak dari dia. Suatu hari dia memberitahu kami, kalau kalian semua sedang jengkel, sedang susah, sedang berat, sedang mengalami apa saja yang gak enak, lalu gak punya alasan untuk bisa bersyukur, mengucap syukur kepada Bapa di surga, saya mau beritahu kamu, begitu kamu bisa kentut ucapan syukur. Saya tanya sama dia, Om, kenapa Om? Kalau nggak bisa mengucap syukur karena nggak ada alasan, karena lagi jengkel, lagi marah semuanya, ngentut aja harus mengucap syukur. Kamu tahu nggak, orang nggak bisa kentut itu ke dokter harus bayar mahal. Katakan amin. Jadi nggak ada alasan nggak bersyukur. Masih ingat kalau pernah kita jenguk orang operasi besar yang sampai dibelah perutnya? Dulu saya nggak pernah ngerti itu. Perawat sering datang, cuma tanya satu, sudah kentut belum? Sudah kentut belum? Dulu saya tuh nggak ngerti, saya tuh mau tanya tapi saya malu supaya nggak kelihatan bodohnya, gitu maksud saya. Saya bilang gini, kenapa ngentut saja kok diurus? Itu maksud saya. Betul bukan? Karena sebelum bisa kentut, pasien itu tidak boleh minum, nggak boleh makan apa. Jadi kentut itu suatu perkara mujizat, sudah. Kata, lu betul kok tertawa. Masa nggak percaya kalau kentut itu mujizat yang besar? Di dalam tubuh kita ada metabolisme kimiawi yang kita nggak pernah ngerti. Maka itu kalau yang nggak punya bahan untuk mengucap syukur, begitu bunyi tut, oh Tuhan terima kasih, aku masih sehat. Karena kalau tidak saya mesti ke dokter dan bayar. Nah, satu hari Om Seok Jing berkata begini, mengalami apa saja, dia beri yang simpel-simpel. Kamu lagi enak-enak makan, kegigit, sakit.
jangan ngomel. Tanya Tuhan, Papa ada maksud apa? Kamu jalan enak-enak tiba-tiba kejeduk pintu.